Oke YouTube. Jadi Manchester City kalah lawan Leeds United. Aduh, padahal ini adalah kesempatan gitu ya buat City mempercepat pengangkatan Piala Premier League gitu. Tapi kalah di kandang dengan 10 orang oleh Leeds United yang mainnya bener-bener ngotot meskipun ya kita tahu seperti biasa City nggak mendominasi suatu pertandingan gitu. Dan di pertandingan ini emang seperti itu kenyataannya. City sendiri tuh turun dengan ini ya, formasi yang 4-3-3 seperti biasa, cuma di agak ada perbedaan di starting line up karena mungkin dia Pep ingin merotasi setelah kemarin Champions League lawan Dortmund gitu. Jadinya dia pengen ngerotasi beberapa pemainnya di sini. Di match ini KDB nggak main sama sekali, terus Ruben Dias yang mana sangat konsisten musim ini nggak main sama sekali, digantiin sama Nathan Ake yang berpartner dengan John Stones. Di kiri pun Mendy itu jadi back kiri yang biasanya diisi oleh Zinchenko. Gundogan nggak main dari awal, jadi banyak banget perubahan di City ya. Di Leeds, ya Leeds menurutku full team banget dari awal. Patrick Bamford main dan Luke Ayling, Liam Cooper, Alioski, Rapinha dan kawan-kawan main. Jadi di sisi Leeds karena mereka mungkin emang cuma main di Premier League jadi nggak butuh rotasi sebanyak itu. Jadi itu di babak pertama ya, di menit-menit awal di jalannya pertandingan pertama tuh Patrick Bamford dan Roberts tuh bener-bener gantian gitu sampai turun ke belakang buat mereka tuh buat jaga yang namanya Fernandinho karena hampir semua serangan awal City tuh dia berawal dari Fernandinho. Bahkan Fernandinho sering sering banget dia tuh kayak kayak bahkan sampai ini ya, sampai sering banget overlap ke sini buat ngasih-ngasih umpan crossing gitu karena emang Ferran Torres jarang, bukan bukan tipe dribbler seperti itu loh. Jadinya Fernandinho sekalinya lepas dari Bamford ataupun Roberts, dia pasti akan lari ke sini. Terus dari situ dia bakal ngasih umpan-umpan. Bahkan kayak yang chance pertama itu karena Fernandinho, chance pertama City yang menurutku paling berbahaya ya, itu karena Fernandinho bisa bisa lari sampai sini dan Sterling bisa dapat umpan terobosan dan sayang sekali dia harus nge-shoot langsung gitu ya. Nge-shoot langsung padahal dia ada opsi Bernardo Silva di sini, ada opsi Jesus di sini gitu. Itu yang menurutku sangat egois ya dari Sterling karena ya dia abis itu emang mau minta maaf pada rekan setimnya ya, tapi itu sebenarnya sangat disayangkan gitu. Karena peluang itu cukup cukup oke punya di pertengahan babak pertama. Kemudian ada juga chance dari City yang juga dari Ferran Torres di mana dari corner Liam Cooper ini sebenarnya main sangat bagus ini sebelum dia dapat kartu merah ya. Karena dia menahan salah satu gol yang menurutku sangat pasti gol itu kalau nggak kena blok. Yang mana Cooper padahal posisinya udah jatuh dan dia bergerak dikit aja sambil nyeledingin kakinya buat ngeblok tendangan Torres dari Ferran Torres dari jarak dekat gitu. Itu sangat-sangat oke punya dari dari Liam Cooper gitu sebagai seorang back.
dan kapten. Dan selama pertengahan babak pertama ini sama sekali nggak ada yang namanya shoot on target, bener-bener nol dari Leeds ya, nol. Sementara City mungkin udah 5 atau berapa itu ketika pertengahan babak pertama. Di akhir babak pertama Bamford sama Robert masih ini ya, masih emang mungkin itu adalah taktiknya Bielsa, di mana Bamford dan Roberts ini bergantian buat mereka nggak pernah nge-press back secara berbarengan gitu. Maksudnya ketika misalnya bola di bawah Nathan Ake, maka yang nge-press hanya satu orang, Patrick Bamford gitu, dan Roberts akan berada di sekitaran Fernandinho, sehingga bolanya ngalirnya kalau hanya ke Mendy ataupun ke Stones, intinya ke back juga. Dan sering banget City, bahkan aku ini ya sering lihat umpan-umpan dari Nathan Ake itu langsung ke Gabriel Jesus ataupun Sterling, yang mana itu bisa banget narik. Jesus itu kalau mundur dia bisa narik jauh Liam Cooper ataupun Llorente sampai naik gitu. Dan itu emang itulah kenapa mungkin Pep lebih suka Jesus daripada Aguero, karena Jesus lebih mobile timbang Aguero. Mirip-mirip yang kayak dulu di Barcelona namanya false nine gitu kan, dimana uh, striker yang lebih sering turun ke bawah. Jadinya dua back ini tereksploitasi, dimana space di sini biasanya dimanfaatkan oleh Sterling ataupun Ferran Torres. Dan di akhir babak kedua si terjadinya gol itu benar-benar menurutku murni dari error yang dilakuin sama Cancelo gitu loh. Cancelo umpan dari kenyang tuh. Jadi mungkin dari siapa ya? Dari belakang. Kalau nggak salah dari kiper kalau nggak salah. Pokoknya umpan dari belakang, aku lupa proses golnya. Itu dia ke, kalau nggak salah Costa apa ya? Costa apa? Ya Costa kalau nggak salah ya. Costa di mana Cancelo miss interception, terus bolanya dapetin Costa, dia gocek ke sini, attempt keduanya dari Cancelo itu nggak kena juga. Jadi dua kali dia gagal secara defense, baik itu intercept ataupun tacklingnya. Jadi gampang banget. Jadi ini posisi Stone sama Nathan Ake sangat rawan. Dan Patrick Bamford di sini dan mencoba dan posisi Dallas di sini sangatlah kosong gitu. Dia free shoot mantul ke tiang dalam. Ederson nggak bisa apa-apa karena ya itu tiang dalam gitu. Dan menurutku Cancelo ini secara defense emang nggak bagus banget gitu ya. Secara defense Cancelo bukanlah seorang defender karena sering banget melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Menyerang oke, tapi secara defense enggak lah. Menurutku masih bagus Kyle Walker ya. Kyle Walker lebih komplit sebagai seorang back ketimbang Cancelo, karena Kyle Walker juga kalau main tuh determinasinya lebih tinggi gitu. Lebih punya passion kalau menurutku, lebih cerdik gitu. Dan Cancelo di sini dimainin karena di minggu kemarin kalau nggak salah yang main Walker pas lawan Dortmund. Sayang sekali di akhir babak kedua Liam Cooper harus out karena kartu merah. Yang menurutku itu kartu merahnya ya emang layak sih, emang layak di kartu merah meskipun dia kena bola duluan ya, karena tapi follow through-nya atau gerakan setelahnya itu sangat membahayakan Gabriel Jesus. Itu serius full, pelanggarannya namanya serius full. Dan di situ Bielsa respon dengan narik Bamford keluar, digantiin sama seorang back juga, Struijk. Ya di sini mulai tuh
Leeds bermain dengan 5 back, 5-4-0, nggak ada striker. Ya, emang gitu, emang harus gitu buat ngeredam City ya yang sangat dominan. Masuk babak kedua, ada perubahan yang dilakuin oleh Pep Guardiola. Di sini bener-bener bukan formasi 4-3-3 lagi. Di sini formasinya lebih ke menjadi 4-2-4 atau seperti ini, di mana Mendy bener-bener nggak pernah bertahan karena di sisi kiri di sisi kiri Nathan Ake menjadi back. Kemudian Fernandinho lebih ke dalam, dan kemudian Johnston berpartner dengan Fernandinho sebagai center back. Nathan Ake menjadi back kiri, dan di tengah hanya ada Bernardo Silva dan Zinchenko yang seperti ini kurang lebih. Jadi dia, Pep ingin eksploitasi kekurangan kelebihan pemainnya, maksudnya space yang ditinggalkan oleh Liam Cooper dengan menambah orang di kotak penalti. Sterling sering banget dimasukin ke kotak penalti di sini. Nah, ya, tapi itu belum membawa banyak perubahan gitu bagi skuadnya Pep gitu. Akhirnya Nathan Ake pun ditarik sebagai back karena udah nggak, kontribusinya emang nggak gede-gede banget gitu, apalagi seorang back, dimana City ngejar ketinggalan yang lebih baik masukin seorang gelandang seperti Ilkay Gundogan gitu buat buat nambah daya gedornya City. Setelah Ilkay Gundogan masuk, praktis formasi City berubah lagi. Maksudnya Zinchenko yang menurutku tampil sangat bagus ya, banyak set piece yang sangat oke punya dari Zinchenko, karena dia main di tengah banyak kontribusi, tapi dia ditarik lagi ke back kiri untuk kemudian posisinya diisi Gundogan, yang Gundogan sering banget masuk ke kotak penalti. Di sini Pep ingin ingin menambah orang gitu ya dengan masuknya Gundogan ini. Terbukti dari hampir, ya, mulai pertengahan babak kedua itu semuanya tuh main di tempatnya Leeds, main di tengah lapangannya Leeds. Sterling dan Jesus selalu berada di kotak penalti, Benjamin Mendy eksploitasi sebelah sini, Ferran Torres di kanan, David Silva, Bernardo di sini, Zinchenko kiri. Pokoknya nggak ada bola di tempat City. Mainnya semuanya di tempatnya Leeds, di tengah tempatnya Leeds. Untuk terus di pertengahan babak kedua itu Leeds main dengan 5-4-0, full bertahan, nggak ada nyerang. Bahkan Robert tuh kayaknya ditarik di menit berapa ya, lupa. Pokoknya ada masanya Robert ditarik, digantiin sama coach buat nambah pertahanan Leeds. Dan di pertengahan babak kedua ini juga Foden tuh masuk buat gantiin Benjamin Mendy. Benjamin Mendy kan ya? Iya, Benjamin Mendy. Nah, Foden masuk di sini nih, di kiri. Nah, di sini Pep juga ngubah posisi Sterling, nge-swap posisi Sterling dengan posisi Ferran Torres. Sterling masuk ke kanan, pindah ke kanan, Ferran Torres ke tengah. Dan dengan taktik ini aku suka dari City gitu loh. Yang aku suka dari City adalah mereka pemainnya sangat fleksibel banget gitu. Semua pemain hampir bisa main di semua posisi gitu. Cancelo tuh bisa main di tengah, bisa main di sayap.
Bernardo Silva bisa jadi striker, bisa di tengah, bisa di sayap, Fernandinho bisa sebagai gelandang bertahan, Zinchenko main di gelandang juga bisa, Phil Foden mau ditaruh di mana aja di depan bisa, Ferran Torres di tengah atau di pinggir bisa, Sterling kanan kiri tengah bisa, gitu. Maksudnya itu adalah versatility yang punya pemain City itu sangat-sangat wah oke punya ini buat gedor, dan itu terbukti dari gol yang Ferran Torres cetak gitu loh, dan bener-bener terbukti dari pindahnya Torres ke tengah, dia ngegolin dari tengah itulah. Dan sayangnya ini loh kemenangan City yang harus hancur di akhir-akhir babak kedua ya, karena gol kedua tuh ya itulah resiko resiko tim papan atas yang bener-bener ngincar kemenangan gitu. Jadi dia all out nyerang, dan akhirnya satu kali counter dari Dallas, bola terobosan ya. Iya pokoknya bola bola ke Dallas, Dallas lari, dan Henderson dengan gampangnya masuk. Dan itu udah akhir babak kedua, udah mungkin saking frustasinya ya dari pemain City, karena emang untuk nembus pertahanan Leeds ini susah, dan aku sangat ngacungin jempol buat para pemain Leeds yang meskipun main dengan 9 orang di outfield dan 1 orang penjaga gawang, mereka tetap bisa kompak buat menjaga City nggak bisa masuk gitu. Bener-bener dalam, dan mungkin yang aku koreksi dari City, ketika semua pemain bertahan sangat dalam, pemain-pemain musuh sorry pemain aduh pemain dari Leeds bermain sangat dalam, berarti ada yang namanya space di sini, banyak space, dan ini sering banget dimanfaatin oleh gelandang-gelandang sini. Harusnya mereka tuh sering bisa mencetak gol dari shooting jarak jauh seperti ini. Fernandinho berkali-kali nyoba tapi shootnya nggak gagal, dan bahkan banyak yang nggak terarah, dan ketika terarah Maitland ini mainnya juga lumayan oke nih. Banyak penyelamatan yang dia lakukan, meskipun kadang dia nangkepnya nggak sempurna gitu, nangkep bolanya nggak sempurna, dan akhirnya kudu eh bola reboundnya masih bisa dia selamatin. Untungnya seperti itu. Dan ini aku lupa ya peringkat berapa berarti City ya. Masih peringkat 1, cuma sama MU yang baru main nanti malam kayaknya. Baru main nanti malam itu ya, tapi lawannya Spurs coy. Yang mana MU kalah gitu kan di 1-6 lagi. Dan itulah so far City nggak tahu tanpa Ruben Dias kenapa seperti itu. Apakah si Nathan Ake ini emang nggak pantas untuk main di City, karena aku juga lihat dia nggak kontribusinya nggak segede Ruben Dias gitu ya. Dan kenapa Pep nggak memainkan Kevin De Bruyne gitu? Apakah mungkin emang dia nyimpen banget buat Champions League, karena merasa mungkin di Premier League udah aman banget gitu. Dan it's okay. Dan Leeds juga mainnya keren banget sih Leeds. Cuma keren secara taktikal ya. Biasanya Marcelo Bielsa itu dia saklek gitu. Ketika contohnya lawan MU misalnya. Lawan MU kemarin itu pas Bielsa akan tetap kekeh dengan taktikalnya meskipun siapapun tim yang dihadapinya. Entah itu lebih baik, di atas kertas lebih baik, lebih buruk, dia akan tampil dengan sepak bolanya, filosofinya. Dan di lawan City ini mereka enggak gitu. Mereka menyesuaikan, mereka lebih dalam, bahkan enggak banyak ngasilin peluang, dan ketika satu peluang ini memanfaatkan kesalahan Cancelo dan akhirnya gol.
Sampai jumpa di kayaknya aku bakal bahas pertandingan MU sama Tottenham besok. Thank you.